وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أنه ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على من في أسوة حسنة سيدنا ومولانا محمد صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه ومن تبع رشده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي أعوذ بك من همجة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون Sadaqallahul Azim. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah. Syukurillah bi ni'matillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufik dan hidayahnya sehingga kita kembali sama-sama dapat hadir pada kesempatan yang insyaallah penuh rahmat ini untuk sama-sama hadir dalam satu majelis yang sangat mulia, majelis ilmu, majelis zikir, majelis Al-Quran, majelis ukhuwah, majelis yang senantiasa dihadiri para malaikat bersab-sab sampai ke aras, majelis yang mengantarkan kita untuk senantiasa takarub ilallah, menambah tafahum kita tentang dinul Islam. Mudah-mudahan Allah jadikan hadirnya kita, berkumpulnya kita menjadi wasilah, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita juga bersama-sama kelak dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa tercurah pada qudwahul uswah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan risalahnya sehingga sampai detik ini kita masih sama-sama dapat membedakan mana-mana perkara yang hak dan yang batil, perkara yang syar'iyah dan syirkiyah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan bahasan kita terkait alasan-alasan jin masuk ke dalam tubuh manusia. Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya yaitu sebab-sebab atau alasan jin masuk ke dalam tubuh manusia karena jin memiliki nafsu yang mana jin itu kehidupannya ya, mirip atau sama dengan kehidupan manusia. Yang kedua, alasannya jin masuk ke dalam tubuh manusia karena memiliki dendam. Ya, kita sudah bahas juga pada pertemuan sebelumnya. Dan pekan lalu kita juga sudah bahas alasan yang ketiga bahwa jin masuk ke tubuh manusia itu karena menjadi tekad dari bangsa jin. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas alasan yang keempat atau yang terakhir. Kenapa kemudian jin itu atau menjadi alasan jin masuk ke dalam tubuh manusia. Yang keempat adalah karena perintah para tukang sihir. Ya. Bagaimana prosesnya? Jin itu dimintai bantuannya oleh tukang sihir dengan cara-cara atau syarat-syarat perdukunan. Ya, jadi disuruh atau diperintah itu tentu tidak begitu saja, ada syarat-syaratnya. Mudah-mudahan sempat nanti saya sampaikan tentang pengakuan seorang dukun santet, ya. Nah, seorang perempuan. Ya. Nah, ini menarik ini ya. Kenapa kalau kita bicara tentang tukang sihir itu selalu perempuan? Ya. Ya. Selalu perempuan. Nah, nanti kita bahas ini. Nanti kaitannya ini dengan, mudah-mudahan sempat nanti ya. Kaitannya dengan salah satu syaratnya adalah jin itu suka dengan darah haid. Ya. Darah haid. Atau suka dengan sesuatu yang bersifat najis.
Itu salah satu syaratnya ya. Nanti kita akan sampaikan. Dalam surah Al-Falaq Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Kita itu disuruh berlindung dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir. Wa min syarrin naffasa fil uqad. Ya. Makanya surah Al-Alaq ini juga salah satu surat yang menjadi ayat-ayat syifah sebagai ayat pelindung dari gangguan-gangguan sihir. Ya. Nah, zaman dulu profesi seorang tukang sihir itu banyak digeluti wanita. Ya, maka tidak heran kemudian kita dulu kenal cerita anak-anak dulu ada majalah dulu ya. Kita kenal dengan istilah nenek sihir. Ada dulu majalah namanya Bobo. Sama satunya Kuncung. Ada yang ingat Pak, Bu? Ada ya? Yang ingat berarti sudah tua itu ya. Tidak muda lagi ya. Nah, itu ada kita baca itu di satu halaman khusus namanya nenek sihir. Apa pernah kita mendengar kakek sihir? Nah, nanti kita bahas Pak tentang nenek lampir itu Pak. Ada hubungannya itu Pak, nenek lampir dan nini pelet. Ya. Nanti nyambung ke situ. Ya. Legenda-legenda itu ternyata nanti nyambung dengan yang saya akan ceritakan nanti pengakuan seorang dukun itu ya. Bertobat sudah sih ya. Bagus alhamdulillah ya. Nah. Jadi tukang sihir itu selalu disebut wanita-wanita sihir gitu. Nenek sihir ya. Maka tadi saya sebutkan tadi ada istilah apa Pak? Mak lampir ya. Itu kan sebenarnya mak lampir itu legenda dari mana? Sumatera Barat Pak. Ya, nama aslinya bukan nenek lampir, sebenarnya Siti Lampir Maimunah sebenarnya. Itu kalau kita baca buku-buku sejarah legenda itu, bagus namanya itu. Ya, ya itu dari kita pernah dengar sandiwara radio ya misteri Gunung Merapi. Nah, jadi orang itu kadang memahami Gunung Merapi itu hanya ada yang di Jawa Tengah. Di daerah mana? Magelang ya. Tapi ada Merapi satunya di daerah Sumatera. Pernah dengar Pak? Bu, Sumatera Barat. Nah, itulah legenda nenek lampir Pak. Ya, jadi kalau kita dulu pernah dengar radio, di siaran radio ya, misteri Gunung Merapi. Nah, itu sudah itu ya. Satunya lagi apa? Ada istilah nenek nini, bukan nenek. Nini pelet. Ya, ini wanita sakti Pak sebenarnya ya. Dalam sejarah yang kalau kita baca Pak, nanti legenda-legenda ini sebenarnya nyambung Mbak ya, nyambung. Ya. Ini ada kitab yang dicuri oleh ini pelet ini ya. Namanya kitabnya itu kitab mantra asmara. Dia dalam legenda itu kalau kita baca Pak ya. Tokoh sakti itu bernama kalau kita nonton artinya Ki Bangun siapa? Ya, Ki Mangun Tapa itu dicuri Pak. Nah, isi kitab itu ternyata ajiannya salah satunya ajian pernah dengar? Ajian jaran goyang. Nah, ini kita akan bahas semua Pak. Jadi cerita-cerita itu ternyata dulu saya mengawalinya hanya kisah-kisah gitu Pak. Tapi setelah ada pengakuan-pengakuan dari orang-orang yang bertemu, nyambung begitu ya. Oh begitu ya. Nah itu. Jadi kan ini kisahnya seorang wanita yang dia sakit hati lalu kemudian dia curi kitab itu Pak ya. Di antaranya dalamnya adalah ajian jaran goyang. Saya pernah Pak nemukan kasus yang orang itu menggunakan itu Pak. Cerita langsung begitu. Nah, ini kan dia penjaga gunung di salah satu gunung di Jawa Barat. Nama gunungnya Gunung Ciremai. Ya, Ciremai kalau di Jawa Barat itu ada Gunung Ciremai. Kalau di Jawa Barat itu Ciremai yang agak mistis ya. Kalau di Jawa Timur karena saya sering, mohon maaf ya, saya karena sering mendaki Pak ya. Sering mendaki ya. Jadi terakhir kemarin saya ke daerah Lombok Pak ya, daerah Sembalun itu ada Seven Summit, salah satunya ada Rinjani. Kalau di Jawa Timur itu Lawu Pak, Gunung Lawu. Ya, kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat itu Ciremai. Nah ini pelet kisahnya begitu Pak ya. Nanti saya ceritakan tentang
4 ilmu yang biasanya dia gunakan yang berkembang di masyarakat Osing. Tahu Pak masyarakat Osing di Banyuwangi? Dengar ya. Nah ilmu itu ada 4 Pak, kalau jaran goyang tuh ada merah, ada kuning, ada hitam, ada putih gitu ya. Jadi kalau merah itu nanti berkaitan dengan masalah ilmu pelet, cinta dan sebagainya ya. Mahabbah, perceraian dan lain sebagainya ya. Kalau kuning itu jabatan, lalu kemudian putih menyembuhkan dan sebagainya. Nanti di belakang insya Allah mudah-mudahan sempat kita sampaikan. Nah, kenapa wanita disebutkan di sini? Wanita-wanita tukang sihir. Hubungannya dengan darah haid sebagai media santet yang paling ampuh. Ya. Nah, tapi nanti dia ada ritual-ritual yang dilakukan. Jadi memang dari pengakuan itu yang paling ampuh untuk dukun-dukun santet itu adalah wanita. Jadi dia media yang digunakan, tadi saya sebutkan di awal bahwa salah satu alasan jin masuk ke tubuh manusia adalah karena perintah tukang sihir. Perintah tukang sihir itu bisa melakukan perintah kepada para jin itu dengan beberapa syarat menggunakan ritual-ritual. Ya, di antara pengakuan itu adalah yang paling banyak adalah wanita. Ya, kenapa? Nah, pengakuannya saya sampaikan sedikit. Pertama dia melakukan ritual puasa. Ya. Berada di satu kamar dia cerita gitu ya. Di satu kamar lalu melakukan ritual sampai kemudian muasabatin, lalu kemudian di kamar itu ada kembang wangi-wangi dan sebagainya. Dia cerita begitu. Lalu kemudian datanglah, awalnya itu seperti asap yang datang. Dia cerita begitu ya. Asap ketika itu berubah menjadi manusia. Manusia katanya begitu. Terus gagah, ganteng katanya begitu. Seperti apa? Orang-orang Arab, orang Pakistan begitu. Wangi, ganteng gitu, tinggi besar. Lalu apa? Mereka melakukan hubungan bersetubuh. Begitu. Ini stop sampai sini atau diteruskan ceritanya nih? Stop saja ya. Nah, sampai kemudian dia melakukan hubungan ya. Ketika selesai melakukan hubungan dia kaget ya. Bukan kaget, cuma ya agak berubah. Makhluk yang tadi ganteng, indah, wangi, dia bilang begitu kan. Berubah menjadi apa? Makhluk yang besar, hitam, berambut panjang dan bertaring dan berbau, dia bilang begitu. Nah, ada cerita begitu. Nah, salah satu nanti ritual-ritualnya itu adalah dia meminum, mohon maaf ya, meminum darah haidnya itu. Makanya syaratnya dia harus sudah balik begitu ya. Minum sampai semacam itu. Makanya media itu dia bilang media darah haid itu paling mudah untuk melakukan. Nanti kita akan bagi lagi kan. Ilmu sihir ini kan ada santet, ada teluh, ada tenung ya. Nanti kita bagi lagi nih. Kita baru bicara tentang santet aja dulu ya. Dia bilang dia minum itu. Nah, sampai media itu dia gunakan kalau untuk mensantet seseorang itu ada beberapa metode. Di antara metodenya dia cerita itu adalah pertama dia bisa gunakan darah itu dioleskan ke foto. Ya, makanya saya sampaikan ke kasus yang bulan lalu saya sampaikan seorang ibu-ibu yang kena gangguan melalui foto. Foto itu media. Yang kedua nanti sesuatu yang dia pakai di badan. Bisa baju, bisa apa dan sebagainya. Itu medianya. Makanya ya untuk para wanita, ibu-ibu ya hati-hati kita memasang foto-foto di media sosial ya. Untuk bisa mungkin kita menghindari hal yang semacam itu. Karena kalau ada orang yang tidak suka, dengki dan sebagainya bisa. Cukup hanya dengan dioleskan Pak. Nah, kalau yang agak berat itu karena di salah satu media yang dia gunakan selain darah haid, nanti kalau santet itu dia bilang dia mau makan ini kalau orang keguguran tuh apa namanya Bu? Lain, yang bayi yang belum jadi itu apa namanya? Janin ya. Ya, janin yang masih umur 1 sampai 4 bulan itu. Nah, itu media yang paling ampuh dia bilang. Itu dia apa? Dia makan, dia bilang begitu. Dia makan itu. Rasanya gimana? Ya seperti makan lemak begitu ya. Kalau 1 sampai 3 bulan ya masih daging aja gitu kayak lemak. Tapi kalau sudah 3 bulan tuh ada crispy-crispy-nya gitu ya, kriuk-kriuknya karena sudah ada tulangnya begitu ya, tulang-tulang dikit gitu.
Nah, media lain selain itu dia bilang menggunakan tanah kuburan dicampur dengan darah haid begitu. Ini cerita semua. Ya, jadi ilmu sihir diantaranya pelet ini juga banyak media yang dia gunakan. Ya. Sampai pernah mengaku bahwa yang paling mudah itu adalah menggunakan janin. Dari mana janin itu? Coba. Ternyata ada kerjasama dengan dukun yang aborsi itu, apa namanya? Ya, aborsi itu. Nah, jadi dia sudah order lah ya istilahnya. Apa istilahnya ya? Kalau ada nanti gitu. Ya. Coba iseng-iseng tanya berapa? Harga sampai 100 juta satu janin itu. Nah, untuk sampai membunuh itu biasanya sampai 2 kali. Berarti 2 janin 200 juta. Ya, jadi ada yang bentuknya sampai seseorang itu istilahnya itu membuat sasarannya itu menjadi 2. Ada yang sifatnya lumpuh saja, lemah saja, badannya di atas di tempat tidur nggak bisa apa-apa. Ada yang sampai bentuknya kaku, seperti kayu badannya, tapi ya makan, ya minum dan sebagainya. Dan saya pernah menemukan kasus semacam ini. Ada istilah mereka itu apa ya? Kalau orang ngelumpruk itu apa ya? Ya dia, kalau bahasa mereka dia dijadikan kembang kasur, hidup segan, mati tak mau. Kaku badannya, tapi makannya banyak. Pernah mendapatkan semacam itu? Nah, saya pernah mendapatkan semacam itu, ya. Nah, jadi nanti saya ceritakan lagi lah ya. Nah, ini sedikit saja bocorannya. Ya. Nah, kita fokus dengan apa tadi? Mak lampir dan ini pelet ya, insyaallah. Nah, jadi ritual-ritualnya banyak dilakukannya. Nah, sampai kemudian cara-cara penanganannya bagaimana begitu ya. Nah, saya baru-baru menangani orang di daerah DPR belok kanan ini apa nama jalan apa itu ya. Lain Pak, terus ke sana. Rapak gitu Pak. Nah, dia menyampaikan bahwa ternyata ilmu sihir itu melayang, dia bilang gitu. Tidak di atas, tidak di bawah. Persis apa yang saya lakukan terhadap terapi Bapak ini, sementara Bapak jangan tidur di tempat tidur dulu Pak, saya bilang begitu. Antara 15 sampai 20 cm saya turun begitu. Dan orang ini sekarang sembuh dari sakitnya. Ya. Dari sakitnya sembuh begitu. Metode-metodenya apa? Dulu saya menterapi orang yang kena gangguan sihir itu dengan 3 jenis air. Yang pertama air hujan, yang kemudian yang kedua air kelapa, dan yang ketiga adalah air laut. Ternyata pengakuannya sama. Kenapa harus air kelapa gitu? Nah, saya suruh begitu. Dulu saya menterapi orang dengan gunakan air kelapa itu kadang-kadang nggak bisa minum dia, nggak sanggup minum itu. Rasanya bau, pahit dan lain sebagainya. Kenapa harus air hujan? Kenapa guna air laut? Ya. Nantilah bahasannya ya, kita akan bahas di tempat waktu yang berbeda. Termasuk diantaranya orang yang tidur terapinya di mana? Yang kena gangguan tidak di atas dipan. Kenapa harus? Karena sihir itu melayang begitu ya. Tidak di atas, tidak di bawah begitu ya. Baik ya, termasuk nanti terapinya adalah 7 daun yang berduri. Salah satunya adalah daun bidara ya, insyaallah. Semua orang yang berhubungan dengan sihir dikategorikan ke dalam perbuatan syirik. Ustadz, saya cuma coba-coba kok datang ke sana kata. Cuma pengen tahu, saya nemani ya. Saya sempat belajar itu cuma aja kok, cuma masuk itu kategori syirik. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ara fa asalahu an sayyin lam tuqbalahu salatan arba'ina lailah. Siapa yang datang ke dukun ya paranormal atau tukang ramal, kemudian dia bertanya tentang sesuatu, kemudian dia membenarkan, meyakini, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Jadi tertolak sholatnya, jadi sia-sia sholat kita. Maka syirik itu ya termasuk dosa yang besar yang tidak diampuni kalau seseorang itu mati. Ya, maka kalau kita pernah melakukan perkara-perkara yang berhubungan dengan kesyirikan, terutama perdukunan, segera kita bertobat. Ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad innama." Sesungguhnya Allah akan menghapus dosa syirik ya.
Sesungguhnya Allah tidak akan menghapus dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi Allah itu menghapus dosa-dosa selain syirik, tapi syirik tidak diampuni. Ustaz, bagaimana kalau kita sudah melakukan? Maka bersegera kita bertobat. Karena taubat itu batasnya sampai yugorgir, sampai di tenggorokan. Kalau sudah sampai di tenggorokan tidak bisa lagi. Nah, jadi taubat itu bukan urusan usia 50, 60 ke atas atau nanti saja atau tua saja, tidak. Karena usia itu kita tidak tahu. Nah, ini bahaya syirik. Sihir dikategorikan syirik karena dalam pelaksananya melibatkan jin. Nah, saya tanya, menggunakan apa? Jin. Ya, jadi orang yang masuk kena gangguan jin itu karena ada perintah-perintah tukang sihir. Tukang sihir yang melakukan ini menggunakan ritual-ritual. Yang ritualnya itu panjang. Tidak mudah dan tidak gampang. Ya. Nah, saya pernah menangani orang yang ketika bangun tidur badannya itu seperti kayak dicakar kucing. Paha-pahanya, kakinya. Saya bilang ini kena gangguan, saya bilang ini. Tapi dulu nih lama ceritanya. Nah, cerita dari dukun ini ternyata di antara medianya itu adalah ari-arinya kucing. Nah, itu. Jadi nyambung juga nih, nyambung. Kok bisa? Ada ceritakan nanti kenapa harus janin, kenapa kemudian ari-ari kucing, begitu dan sebagainya. Nah, sampai cerita kemudian bagaimana media itu kok sampai di rumah. Saya pernah nangani orang di jalan ini, Bu, ya. Rumah itu ciri-cirinya, wah ini gangguan nih, saya bilang itu. Tapi yang terakhir saya temukan kenapa kemudian banyak tikus yang baru dilahirkan tuh apa nama apa? Apa Pak? Cindir ya, ya itu. Di dalam mobil, di depan pintu, dalam kamar. Nggak logis kan begitu. Ada cerita salah satu medianya itu kenapa? Ya anak tikus. Nah kucing itu ternyata tidak sembarang kucing Pak. Kucing yang dilahirkan dari seorang ibu, oh ya jelas ya seorang ibu enggak, mungkin seorang bapak ya. Maaf. Apa kucing yang dilahirkan tapi nggak sesar ya, normal insya Allah ya. Kucing yang lahir lalu kemudian anaknya itu harus jantan. Nah, ternyata nyambung juga. Kenapa kalau ada orang yang kena seperti bangun dicakar-cakar nanti nyambung. Nah, nanti bahasanya nantilah ya. Insya Allah biar nanti nyambung lagi begitu ya. Nah, jadi sedangkan meminta bantuan kepada jin itu hukumnya haram. Ya, Allah Subhanahu wa taala beriman dalam surah Al-Jin, sering kita dengar bacaan annahu kana rijalun minal insi yaquluna birjali minal jinni fazaduhum rohako. Ada sebagian bangsa laki-laki yang minta perlindungan bantuan kepada bangsa jin, maka jin itu hanya menambah kesesatan dan dosa. Jadi kalau orang yang meminta bantuan kepada jin itu hanya menambah kesesatan dan dosa. Pengakuan dari wanita sihir ini, dia bilang kalau kita datang memohon kesembuhan, dia bilang dia ketawa. Kenapa? Itu bukan sembuh sementara, dia bilang. Nanti kita buat supaya dia kembali lagi. Nah, jadi tidak kaget ya. Sembuh kembali lagi, ada tingkat ketergantungan, diberikan lagi gangguan-gangguan yang lain. Ada yang semacam itu. Nah, ini pengakuan-pengakuan langsung begitu. Maka hati-hati kita datang ke orang-orang yang mungkin salah ya, berakibat fatal bagi kita. Ayat ini menegaskan jika manusia meminta pertolongan kepada jin, ya, hal itu semakin menambah dosa dan tidak menjadi kebaikan. Saat alhamdulillah bisa datang dari ke sana agak lumayan, tapi kok kambuh lagi ya. Ya dia cerita bahwa memang dia buat ada tingkat ketergantungan nanti supaya dia kembali lagi. Bukan ketergantungan, memang dibuatlah semacam itu. Ada gangguan-gangguan yang lain yang datang. Saya sudah 3 kali 4 kali ya nangani dalam sepekan ini, nangani seorang yang kena gangguan, anak-anak kena gangguan. Habis saya tangani ya di daerah ya Samarinda lah ya. Saya tidak menyebutkan tempatnya, nanti ada ini ya Pak, privasi. Habis tangani pertama udah bagus, kedua juga sudah ada perubahan tapi belum signifikan. Sampai mengundang lagi yang ketiga, keempat. Saya agak aneh melihat ini, kenapa kok perubahannya tidak makin baik. Habis setelah yang kedua kok makin parah gitu. Barulah kemudian setelah mau pulang dia ngaku ke saya, Ustadz, kemarin kami manggil orang pintar katanya. Nah ini yang saya sudah tidak mau layani lagi kalau ada orang yang ya bukan persaingan, gak ada hubungannya, bukan ya. Dia percaya dengan Allah, percaya dengan
Dengan setan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau memberikan kesembuhan, kebaikan, solusi, jalan keluar dari yang dia lakukan, sementara dia meyakini Allah tapi meyakini juga cara-caranya yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kami datang kemarin gini Ustaz, nyatanya. Kok bisa, saya bilang. Ya, saya tidak salahkan juga, habis nggak enak juga Ustaz, orang tua saya begini maksa begini. Dilakukanlah ritual-ritual dan sebagainya. Dan sebagainya, makan ya, ada yang diminum, ada yang dimandi. Nah ini mandi ini juga cerita juga, hati-hati mandi kembang 7 rupa. Ini cerita juga nanti ya si dukun ini. Kenapa harus mandi kembang 7 rupa dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan sempat ya. Jadi yang termasuk dalam kategori sihir adalah segala sesuatu yang dilakukan manusia dengan pertolongan jin. Seperti santet, teluh, tenung. Ya, nanti kita akan sampaikan perbedaan-perbedaannya. Kita baru bahas tentang santet. Rasulullah sendiri pernah menjadi korban dari ilmu sihir kala itu orang Yahudi bernama Labib bin Al-Asmah yang mengirim sihir terhadap Nabi. Ya, Labib menerima beberapa tawaran dengan imbalan uang yang memberikan sihir yang mematikan kepada Rasulullah. Ia membutuhkan beberapa helai rambut Nabi. Jadi medianya ada. Kalau pengakuan dukun ini dia bilang tergantung bayaran, dia bilang. Ya, kapan dia mau buat, kapan dia mau berapa ya. Toh dia tidak bisa apa-apa juga ya. Kalau dia macam-macam saya santet katanya begitu. Nah, tapi dia kasih bocoran juga, bukan bocoran, sampaikan lagi. Bahwa doa Nabi Yunus itu luar biasa ternyata. Ini diamalkan ya, bagus ya. Doa Nabi Yunus ini luar biasa karena mengandung tiga unsur sekaligus. Pertama tentang tauhid, yang dua tentang pensucian dan kepasrahan, dan yang ketiga adalah pengakuan terhadap kesalahan-kesalahan. Ini doa ini luar biasa nih. Nah, dia sendiri mengaku kalau dibacakan ayat itu, doa itu muka saya panas katanya begitu. Nah, muka saya panas dan badan saya panas seperti diaduk-aduk. Lalu jin-jin yang saya kirim itu kembali dan datang kepada saya dalam keadaan sakit. Ada yang kepanasan, ada yang pincang, ada yang buta, ada yang cacat dan lain sebagainya. Doa Nabi Yunus ini dia sampaikan saja. Ya. Terus apa bisa selesai? Tidak. Ternyata yang membuat seseorang itu tidak sembuh, dia bilang pertama ketidakyakinan dia. Nah, ini sering saya sampaikan. Makanya mindset ini paling utama, paling penting. Kalau ada orang merasa saya kena gangguan guna-guna, itu dihilangkan dulu. Nah, karena salah satu cara penyembuhan itu adalah otak kita dulu. Orang sakit fisik itu yang diperbaiki apa dulu? Mindsetnya, pikirannya, hatinya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan penyakit, bahwa di luar sana masih banyak orang yang lebih berat, yang lebih besar sakitnya. Allah uji kita dengan sakit agar kemudian boleh jadi kita itu semakin dekat, semakin khusyuk, semakin baik ibadah kita kepada Allah. Allah ketika menguji kita dengan kesenangan, kadang-kadang ibadah kita biasa-biasa saja, Pak. Begitu Allah uji dengan sakit. Ibu kalau sakit dengan sehat doanya khusyuk mana? Pasti sakit. Ya Allah, itu kan. Saya sudah kena jerawat sudah 1 bulan misalnya. 1 bulan tidak sembuh-sembuh ya. Khusyuk doanya, ibadahnya dan sebagainya. Beda dengan orang yang sehat-sehat saja. Nah, jadi mindsetnya dulu dirubah. Dan perdukunan menyatakan semacam itu. Mindsetnya dulu yang dirubah. Jangan dia berpikir saya kena, semakin kuat dia bilang. Nah, semakin dia merasa bahwa dirinya kena, semakin kuat. Tetapi ada orang yang datang niatnya hanya mau disembuhkan dengan pengobatan-pengobatan itu hanya cuma terpaksa, dipaksa, lalu kemudian coba-coba nggak ada manfaatnya. Niat dulu. Disampaikan semacam itu. Makanya itu sering saya sampaikan kepada orang, niat dulu Pak, benar ya, tidak dipaksa, tidak terpaksa. Yang kedua tidak cukup, karena ada orang yang baru sekali, 2 kali sudah kepingin sembuh. Gangguan santet, gangguan sihir itu dia mengirimnya berkali-kali. Sementara kita hanya mau sembuh datang sekali. Tidak bisa. Maka juga harus berkali-kali. Berulang-ulang. Nah, tidak cukup sekali. Tetapi yang paling terpenting selain mindset, kemudian berulang-ulang ada satu lagi. Bukan si penyembuh. Dalam konteks kita bicara tentang ruqyah, bukan peruqyahnya. Dalam hal ini seperti saya. Gitu. Tidak cukup. Tetapi personalnya, orangnya. Dia juga menyuruh dengan apa? Di antaranya, karena biasanya kiriman-kiriman itu saat tidur. Saat engkau tidur,
Ini saya sampaikan ke orang-orang yang biasa kena gangguan. Dan disampaikan juga dengan dukun sihir. Dia bilang apa? Kalau tidur jangan lupa berdoa, jangan lupa berwudu. Dia bilang begitu. Ya, wudu ini dijaga Pak kalau mau sholat, mau tidur itu. Ya, tapi bagi kita yang memang ada unsur-unsur gangguan mengarah ke sana, tapi bagi tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Karena ini juga sunnah, ya. Maka sihir sudah ada sejak zaman Mesir kuno, zaman Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad sampai zaman sekarang. Nah ini Said Al-Musyai Al-Falaki membagi sihir itu juga disebut dengan istilah guna-guna. Nah beliau menyebutkan ada beberapa suku terkuat di Indonesia yang memiliki ilmu sihir yang sangat terkenal sampai sekarang. Ya. Yang pertama suku Asmat. Asmat di daerah mana? Papua. Yang kedua adalah suku Baduy Banten. Ya, suku Baduy Banten itu mereka masih melestarikan budaya-budaya perkara masalah gaib, utamanya pelet, santet, yang terkenal debus. Ya, saya pernah nangani orang yang berkaitan dengan suku ini, Bu ya, Banten. Lalu yang ketiga, ini saya sebutkan 4 saja yang di Indonesia yang pengalaman-pengalaman yang pernah kita tangani. Nah, salah satunya suku Dayak Kalimantan, ya. Dayak itu kan terbagi, ada Dayak Kutai, ya. Kalau suku aslinya kan Kutai, Dayak Tidung, Banjar, ya. Mereka masih satu rumpun. Nah, yang pertama suku Dayak itu dia punya banyak sekali, tapi ada 2 yang ini saya bicara hanya pengalaman yang pernah saya tangani, ya. Ilmu sihirnya itu adalah, pernah mendengar istilah parang maya Pak? Parang maya. Nah termasuk yang terjadi di tragedi Sampit, ya. Nah, itu salah satu seorang pasien intel yang pernah saya tangani, dia cerita langsung dengan saya Pak. Saya tangani intel itu, pernah bertugas di sana. Tapi intel dari ABRI, dari tentara Pak. Dia cerita. Ya. Jadi saya pernah juga menangani orang di daerah Lambung Mangkurat. Dia kan parang Pak, ya, atau benda-benda tajam. Salah satunya juga tombak. Nah kalau dari gejala yang dia sampaikan, saya ini seperti kena gitu saat saya sampaikan. Oh iya, saya bilang. Nah saat itu dia tidur Pak. Saat tidur itu diserang. Seperti kayak parang, yang paling banyak itu tombak menyerang dirinya. Nah saat itu dia membaca ayat-ayat Quran, berzikir, lalu mengambil yang ada di sampingnya, itu ada bantal Pak, ya, diambil bantal guling, diambil untuk istilahnya menjadi tameng begitu, ya. Dan itu menghantam badannya tapi terlindungi oleh bantal itu, dia cerita dalam mimpi itu. Lalu saya bilang, Bapak saat bangun gimana? Badan saya itu memar-memar, dia bilang. Saya datang Pak. Saya sebutkannya tempatnya di daerah Lambung, Pak, ya. Saya datang. Memar-memar badan saya. Yang anehnya Ustadz, bantal itu bolong-bolong, dia bilang begitu. Nah, itu jenis istilah istilahnya parang maya Pak, ya. Lalu ada istilah Bapak Ibu pernah mendengar ada istilah santet panah terong? Pernah dengar, ya? Saya pernah menangani Pak. Jadi ada seorang, mungkin kasus ini 10 atau 15 tahun yang lalu. Dulu kabupaten dulu namanya Kukar saja Pak, ya. Kukar. Kemudian berkembang ada beberapa Kukar jadi ada Kubar, ada Kutim, ya, kemudian ada Maluhu. Itu tahun berapa saya lupa. Nah, sejak ada pemekaran itu, si bapak ini dikirim di salah satu daerah pedalaman, ya, Kubar atau Maluhu begitu, ya. Saya menjadi pejabat lah di sana begitu, salah satu instansi. Dia sakit. Ya, kalau pulang sebulan sekali ke Samarinda, karena rumahnya di Samarinda Pak, di sini, ya. Tidak jauh dari rumah tempat tinggal saya. Datang. Nah ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu seperti bisul Pak. Bisul di badan, tapi yang paling banyak di kepala. Dan saya menyaksikan memang di kepalanya itu banyak seperti bisul-bisul begitu. Dia bilang sakit dan panas luar biasa. Nah dalam ilmu santet, ya, panah terong ini, efek santet akan membuat korban merasakan sakit akibat tumbuh, ya, seperti bisul di bagian badan dan di kepala, diikuti dengan pecahnya bisul yang bisa menyebabkan seorang itu mati. Sakit-sakitan Bapak ini, saya datang. Itu datang, diundang malam, saya datang. Ya kita terapi lah. Ketika terapi itu ngamuk Pak, ngamuk. Saat ngamuk terjadilah reaksi. Setelah selesai,
ya ceritalah. Istrinya cerita dengan saya, Ustadz, saat Ustadz meruqyah suami saya melihat ada sesuatu yang aneh. Di kepala suami saya itu seperti ada asap yang keluar katanya begitu. Kan di kepala itu banyak bisul-bisul. Saya tidak melihat Pak, saya tidak melihat. Tapi istrinya menyaksikan semacam itu. Saya melihat Ustadz katanya. Nah itu biasa Pak kalau di dalam ilmu-ilmu sihir suku Dayak biasanya itu. Ya, ada istilah parang maya, ada istilah panah terong. Lalu yang keempat sukunya yaitu Oseng, Jawa Timur. Di mana itu Pak? Banyuwangi. Ya. Kon asal-muasal suku itu keturunan dari kerajaan Belambangan Pak. Jadi kalau kita baca sejarahnya kan dari kerajaan Majapahit yang lari ke Banyuwangi kemudian bergabung di kerajaan Belambangan. Ya. Itu pernah terjadi tragedi 1997, banyaknya dibunuh dukun-dukun santet Pak ya di Banyuwangi kan. Itu ternyata itu bukan dukun Pak yang dibunuh, guru-guru ngaji Pak. Ustadz-ustadz begitu. Ya. Nah, itu sampai di sana tahun tanggal 3 Februari 2021 dibentuklah Perdunu di sana. Apa itu Perdunu? Persatuan Dukun Nusantara yang ada di Banyuwangi. Nah, dibentuk itu Pak. Nah, kami dari Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia itu sempat kok pemerintah membiarkan saja begitu. Ya, itu dibentuk Pak. Nah, salah satu pimpinannya adalah seorang dari salah satu pesantren ya, pesantren saya bacakan ini. Namanya Gus Abdul Fattah Al-Hasan, pimpinan dari Ponpes Al-Huda, Blimbingan, Kecamatan Tegal Sari di Banyuwangi. Saya pernah ke Banyuwangi. Banyuwangi itu banyak pesantren Pak, bahkan ada 3 pesantren terbesar di sana. Ada Al-Azhar, bahkan Ponpes Darussalam Gontor 5 itu ada di sana Pak. Ya. Jadi sampai santrinya itu ribuan banyak Pak. Ya, kalau ke ujung ke sana kan tuh ke arah Probolinggo ya, Probolinggo. Yang ke sini ke Jember. Karena saya waktu ke sana itu kesasar sampai ke Probolinggo. Ya, saya naik motor sampai mau ke Baluran, mau ke Ijen itu nyasar ke sana saya begitu. Banyak pesantren. Nah, apa kata beliau? Dibentuknya komunitas ini, ya dia bilang apa? Agar masyarakat tidak terjerumus dengan aksi-aksi dukun abal-abal yang menjerumuskan penipuan katanya gitu. Dia sampaikan gitu. Jelas ketua Perdanu yang juga pimpinan Ponpes Al-Huda dan memiliki anggota sekitar 80 orang. Ya. Dalam komunitas ini bahwasanya mereka tidak ingin membuat citra dukun menjadi negatif di masyarakat. Masya Allah, ada itu Pak persatuannya dukun. Nah, jadi ada Asmat, kemudian ada Dayak, ada mana tadi? Banten Pak ya, lalu kemudian Oseng Banyuwangi. Ya, nanti itu ada lagi nanti cabang-cabangnya begitu ya. Nah, kalau di luar negeri itu Pak yang terkenal itu di benua Afrika. Afrika itu kan ada Afrika Tengah, Utara, Selatan, Barat. Ya ada 5 ya. Di Kongo ya kita sering dengar itu Haiti, Ghana, Uganda, Kenya, itu juga Zambia. Nah, itu termasuk di bagian Afrika mana itu? India. Tapi India itu bagiannya khususnya Gypsy ya, Gypsy. Ya. Nah ini bagian-bagian sihir yang ada di Indonesia dan sihir di bagian belahan negara lain. Oleh karenanya salah satu sebab sihir itu jin itu masuk ke tubuh manusia yaitu melalui media tukang sihir. Jadi dia menggunakan media jin itu lalu kemudian dikirimkan kepada sasaran-sasaran atau orang-orang yang dituju. Baik, ini dulu pembahasan kita tentang sihir, baru di bab santet, nanti yang teluh, kemudian tenung dan yang lain-lainnya insya Allah kita bahas di kesempatan yang lain. Kita buka sesi tanya jawab, ya silakan dari para jamaah yang mau bertanya. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, memang kita sebagai seorang muslim tentunya tidak ada alasan untuk tidak meyakini Allah sebagai Tuhan kita dan Allah yang mengatur segala sesuatunya terhadap makhluknya. Nah tadi kalau kita lihat memang seolah-olah
jin itu selalu mengarahkan kepada suatu kejahatan. Lalu orang yang memfasilitasi atau mempercayai jin sebagai fasilitas sihir atau pengobatan itu dikatakan betul-betul itu syirik gitu, karena masih menggunakan sarana-sarana yang mungkin jin tadi katanya. Tetapi di dalam realita kehidupan yang lebih mendominasi di dalam penyembuhan orang yang sakitnya itu bukan medis gitu loh ya. Itu ternyata banyak dari beliau-beliaunya ya, mungkin di Jawa Timur itu ada ibu, mungkin ada yang tahu Pak, itu yang di media itu Pak. Ibu siapa yang di Pesuruan itu Pak. Yang banyak mengobatin orang yang menggunakan media itu kan setelah Bismillahirrahmanirrahim ditarik kemudian dimasukkan gitu kan. Itu kan kita lihat di media itu Pak. Ibu Kinanti siapa itu? Nggak ada Pak yang pernah nonton itu Pak. Lalu dengan media itu lalu dia di situ masuk dengan ganti suara. Ya katanya malu lah, itu kan mungkin sesuai dengan materi yang kita bahas itu menggunakan media itu kira-kira. Kemudian di sana juga ternyata kenapa laris gitu loh, laris gitu. Kemudian juga kepada kita sendiri gitu ya, di antara kita juga gitu. Seperti yang pernah saya tanyakan, orang itu kerasukan, lalu kita minta tolong kepada ya orang yang kita anggap mumpuni karena kemampuan di dalam beragama. Ternyata dengan di berbagai macam bacaan mungkin ya kalimat-kalimat thayyibah Al-Qur'an mungkin itu mereka nggak ada efek gitu. Tapi ternyata dengan orang yang kita anggap ya mungkin dalam pandangan mata kita itu ya sholatnya mungkin tidak seperti yang kita itu, kemudian kemampuan di agama mungkin dalam pandangan kasat mata awam itu kurang mumpuni gitu. Tapi ternyata dengan ludahannya itu beliaunya itu bisa langsung sembuh gitu loh. Nah ini yang saya maksud itu bahwa apakah dikatakan minal jinnati wan nas itu jin dan manusia itu ada kesamaan? Berarti kalau gitu kan jin itu ada yang cerdas gitu, ada yang alim gitu loh. Nah apakah orang yang menggunakan media-media seperti itu tuh disertai dengan yang namanya jin yang cukup cerdas gitu loh, sehingga betapa mudahnya dengan air liurnya saja ternyata KO itu yang ada di orang itu gitu. Tapi terima kasih Catat, mohon kira-kira apa ya gambaran atau penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ini? Oh ya, satu saja karena sudah masuk. Baik. Kata Bapak tadi sekali subuh ya? Iya Pak, subuh ya? Diludahi gitu Pak ya? Langsung sembuh ya? Sadar. Bapak bisa coba itu Pak, sadar ya Pak. Bukan bacaannya Pak, ludahnya itu. Ludah. Karena aromanya itu Pak ya. Disubuh gitu. Jadi ini kok ambune gitu. Kok bau gitu, sadar ya. Ya, jadi sebenarnya kalau merebaknya pengobatan non medis itu kita tidak salahkan Pak sebenarnya. Karena yang pertama ada kesalahpahaman terhadap kita tentang pengobatan itu. Kedangkalan kita tentang pemahaman. Yang kedua, kalau di daerah-daerah yang sulit ekonomi, daerah jauh dan sebagainya adalah berkaitan dengan pembiayaan Pak biasanya. Biaya itu Pak ya. Biaya, walaupun sekarang sudah ada BPJS Pak ya. Ya, yang ketiga orang itu kan ingin secara instan ya, ingin cepat. Nah, sementara media ini juga membantu Pak melihat dengan hal-hal yang semacam itu, keinginan untuk mencoba itu banyak begitu ya. Nah, jadi makanya pengakuan dukun ini Pak, karena apa dibuatlah berulang-ulang Pak supaya nanti datang lagi. Nah, kalau ada orang yang biasa-biasa saja lalu kemudian dia bisa menyembuhkan begitu, sebenarnya lebih kepada ya orang itu lebih kepada suhu Pak, bahasa saya, pro, spesialis. Ya, kita ini Pak sekolah
sampai S1 Pak ya. Saya punya anggota pengajiannya itu, bapak-bapak umurnya sudah 60. Sekolahnya SD-nya nggak tamat Pak, tapi dia bisa bangun bikin tukang Pak gitu. Loh, padahal dia biasa aja Pak sekolahnya, kok bisa bikin bangunan, bikin gedung, bikin tukang gitu. Pro Pak dia. Dia mendalami ilmunya begitu ya. Tetapi dalam kaitan hubungan kita dengan masalah-masalah semacam itu, kita lihat dulu Pak. Orang yang biasa-biasa menyembuhkan itu apakah dalam konteks biasa-biasanya dia menggunakan media di luar syariat atau menggunakan syariat. Nah, itu juga harus dilihat Pak dari sisi itunya. Ya, dari sisi itunya. Makanya saya kalau ada orang yang sakit, saya tanya dulu secara medisnya apa dulu. Dianalisa dulu medisnya apa. Kalau nggak nyambung, ya sudah. Nah, termasuk nanti sihir itu ada yang ketika dikirim penyakit itu dianalisa secara medis tidak terekam. Nah, ini saya buktikan Pak, tidak terekam itu, nggak ada sakitnya. Loh, tapi istri saya loh sakit-sakitan, nggak ada. Mau diapain lagi kata dokter, bingung. Pulanglah istrinya Pak. Berkali-kali sampai 2 tahun saya tangani Pak. Sekarang sembuh Pak. Tapi ada juga yang tidak, yang sebenarnya itu medis, ya medis. Tapi ketika diperiksa nggak kelihatan. Padahal hasil medis kok bisa. Jin itulah kemudian merabunkan, menghilangkan analisa itu. Setelah kita terapi Pak, saya suruh ulang, kelihatan penyakitnya semacam itu. Bisa itu Pak ya. Jadi kita berdoa. Nah, jadi terkait dengan ludah meludah tadi bisa dicoba Pak. Ya, tapi jangan sikat gigi dulu, insya Allah, ya. Nah, jadi dicoba, disuap lah bahasa kita begitu. Ya, insya Allah. Saya kira ini ya pembahasan kita. Intinya kita selalu berdoa, ya, berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita yang merasa sakit, yang merasa tergangguan, jangan lupa ya, yang pertama sering membaca doa Yunus, yang kedua tidur dalam keadaan berdoa dan senantiasa dalam keadaan berwudu, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat yang tidak kalah pentingnya, mindset kita harus kita hilangkan Pak. Saya ini kena penyakit, kena sihir, kan itu dihilangkan dulu. Ya, makanya saya kalau ada orang datang tuh, ibu nggak apa-apa gini. Medis itu tergantung hati kita Pak. Medis non medis itu tergantung hati kita. Kalau kita kena jerawat satu saja kita merasa berat, merasa runtuh sudah dunia ini, ya berat penyakit itu Pak. Tapi kalau kemudian kita merasa ya semangat lah ya, motivasi, semangat, obsesi kita untuk sembuh, ini yang paling penting. Dihilangkan semua hal-hal yang kita anggap tidak mungkin. Bagi Allah semua itu mungkin, bagi Allah itu semua tidak ada yang mustahil ya. Demikian kajian kita pada kesempatan subuh hari ini. InsyaAllah bulan depan kalau Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kita kesempatan, kita akan bahas dituntas, yaitu yang ketiga, yang kedua, ketiga dan keempat, teluh, tenung dan saudara-saudaranya ya. Demikian, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.